Kenapa kita mau menjalankan apa yang diagendakan oleh kepentingan-kepentingan asing? Seakan-akan bangsa besar ini tidak mempunyai ide dan gagasan bagaimana mengelola hutan. Asing penuh kepentingan, Pak. Asing penuh kepentingan. Kita itu cuma diiming-imingi, Pak. Saya nggak percaya itu mereka akan menurunkan uang-uangnya yang Bapak sebutkan tadi. Saya nggak percaya. Seakan-akan kita itu jadi disuruh bawa kaleng gitu, terus suruh jadi pengemis bangsa ini. Negara ini harus punya marwah dan roh. Kalau kita tunduk dan pada aturan mereka, belum tentu mereka juga memberikan sesuatu kepada kita. Nggak percaya saya ada 560 juta dolar itu akan digeser ke kita, nggak percaya saya. Nggak percaya. Agenda-agenda asing itu disusupkan di seluruh sela kehidupan. Negara-negara barat itu, Pak, setelah punya kepentingan, supaya Indonesia tidak kaya, hutannya bagaimana supaya tidak menjadi mempunyai manfaat ekonomi. Sawit dia serang sebagai perambahan hutan. Nah, sekarang apa? Selalu menjadikan bahwa Indonesia adalah negara dengan biodiversity yang paling beragam, ya kan? Paru-paru dunia dan sebagainya. Indonesia tidak boleh mengelola hutannya. Sementara mereka sudah mengelola hutannya sejak zaman dahulu kala. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang saya hormati Pak Joko sebagai Kepala BPD LH dan jajaran. Saya lihat ada Pak Ludiro, ada Bu Nining, ada Pak Rianto dari BPD LH yang saya hormati. Saya hanya ingin melengkapi saja Pak dari apa yang dipaparkan oleh Pak Joko tadi. Saya agak heran Pak, herannya ada beberapa keheranan saya. Agenda lingkungan ini, kenapa kita mengikuti isu-isu yang berasal dari luar? Isu dari Amerika Serikat, isu dari Norwegia, Uni Eropa, dan sebagainya. Seakan-akan bangsa besar ini tidak mempunyai ide dan gagasan tentang bagaimana mengelola lingkungannya sendiri. Saya tadi terinspirasi karena Pak Mustafa bicara tadi, terus di belakangnya itu ada gambar Bung Karno. Jadi saya terinspirasi oleh Pak Mustafa tadi itu soal gambar Bung Karnonya. Dari apa yang disampaikan semua ini, semuanya kenapa kita mau menjalankan apa yang diagendakan oleh kepentingan-kepentingan asing itu? Seakan-akan bangsa besar ini tidak mempunyai ide dan gagasan bagaimana mengelola hutan, bagaimana mengelola alam lingkungan kita, yang bagaimana kita bisa melestarikan, menjaga, dan menjaga kesinambungannya. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Karena apa? Pak Joko tadi kan, Pak Joko ini kan spesialis kalau ada lembaga baru didirikan di Kementerian Keuangan, terus Pak Joko ini selalu jadi direktur utamanya. Pak Joko ini spesialis ini. Terus habis itu dicari orang, terus kemudian Pak Joko meneruskan diserahkan kepada orang. PIP semuanya ini, BPDPKS dan sebagainya, ini kan Pak Joko semua ini yang memulai. Lah, saya ingin menyampaikan itu Pak, karena apa? Ini kan lembaga kan geseran dari Kementerian KLH terus digeser ke Kementerian Keuangan. Dari yang Bapak sampaikan itu, saya kurang puas Pak. Seakan-akan ide mengelola lingkungan itu datang dari asing. Seakan-akan bangsa besar yang merdeka dan berdaulat ini tidak mempunyai ide bagaimana mengelola lingkungannya. Asing penuh kepentingan Pak. Asing penuh kepentingan. Kita itu cuma diiming-imingi Pak. Saya nggak percaya itu mereka akan menurunkan uang-uangnya yang Bapak sebutkan tadi. Saya nggak percaya. Kredit karbon itu sejak awal 90-an sudah mereka sebutkan. Karbon kredit itu. Pernah nggak Indonesia dapat karbon kredit? Nggak ada. Persyaratannya susah. Ya kan? Terus macam-macam permintaannya. Seakan-akan kita itu jadi disuruh bawa kaleng gitu, terus suruh jadi pengemis bangsa ini. Itu. Kalau kita mengelola lingkungan kita, ya karena kita membutuhkan lingkungan yang benar. Hutan lestari yang seperti apa. Tetapi harus kita ingatkan Pak, dengan kepentingan mereka kepingin seperti apa. Oh, mereka punya kepentingan Pak. Nggak mungkin mereka itu akan.
Nggak pernah, saya nggak percaya negara-negara barat itu nggak punya agenda. Mulai dari A sampai Z, mulai mengelola lingkungan, mulai apapun. Lah, inilah kalau menurut saya yang harus kita ingatkan kepada para pengambil kebijakan ini. Lain kali kalau bikin paparan, jangan kemudian agenda asing didulukan, Pak. Negara ini harus punya marwah dan roh yang ideal bagaimana mengelola lingkungannya. Bukan karena Amerika punya kepentingan ini, Norwegia punya kepentingan ini, Uni Eropa punya kepentingan ini, terus kemudian kita menyelaraskan agenda bagaimana bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat ini mengelola hutannya. Ini Pak, kalau saya sih mengingatkan itu. Karena apa? Kalau kita tunduk dan pada aturan mereka, belum tentu mereka juga memberikan sesuatu kepada kita. Nggak percaya saya ada 560 juta dolar itu akan digeser ke kita, nggak percaya saya. Nggak percaya. Nanti ini Pak Joko, Bapak ini kan baru rapat sama kita ini. Kita tunggu berapa puluh tahun. Itu kalau ada 560 itu cair. Itu. Nah inilah yang harus menjadi perhatian kita. Ya kan? Menjadi perhatian. Bahwa agenda-agenda asing itu disusupkan di seluruh sela kehidupan, Pak. Itu. Coba mereka mengelola hutannya seperti apa? Itu. Negara-negara barat itu, Pak, setelah punya kepentingan, supaya Indonesia tidak kaya, hutannya bagaimana supaya tidak menjadi mempunyai manfaat ekonomi. Sawit dia serang sebagai perambahan hutan. Nah, sekarang apa? Selalu menjadikan bahwa Indonesia adalah negara dengan biodiversity yang paling beragam. Ya kan? Paru-paru dunia dan sebagainya. Indonesia tidak boleh mengelola hutannya. Sementara mereka sudah mengelola hutannya sejak zaman dahulu kala. Itu. Lah, inilah kalau menurut saya Pak yang harus kita lakukan. Boleh kita bekerja sama dengan asing, tapi kerjasama yang equal, yang menunjukkan kelas dan kualitas kita sebagai bangsa yang merdeka. Bukan mereka menyetir agendanya untuk kepentingan mereka dan kemudian kita disuruh bahwa kalian meminta-minta begitu. Itu. Birokrat kita itu harus menghilangkan beggar mentality ini, Pak. Mental-mental jadi pengemis program begini nih yang nggak boleh. Itu. Karena apa? Bapak-bapak inilah yang akan mewakili negara ini, mewakili simbol kebijakan negara, pemerintah di dalam tata kelola yang bersifat global. Kita setuju bagaimana alam, lingkungan, hutan, dan sebagainya itu dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan. Tetapi lebih dari itu adalah aspek manfaat buat kemanusiaan untuk kemajuan peradaban. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Fatan sebagai pengingat penutup bahwa kita ini punya kedaulatan, punya kemandirian, dan yang utama bagaimana hutan itu memberikan manfaat buat rakyat. Bukan manfaat buat yang jadi agenda-agenda asing itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak Misbahun.